Bank adalah institusi keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Dianggap penting karena perannya yang sangat krusial. Intermediasi keuangan, tempat penyimpanan dan keamanan dana sebagai fasilitas pembayaran, penghimpun dan pengelola dana, peran dalam kebijakan moneter, peran sebagai lembaga keuangan, dan juga pengembangan ekonomi. Sudah kita dapat bayangkan, apabila tidak ada bank di dalam suatu negara, banyak aspek yang akan terpengaruh dampaknya. Saat ini terdapat dua jenis perbankan, yaitu perbankan konvensional dan syariah. Dilansir dari ojk.go.id, terdapat 107 bank yang ada di Indonesia. Meliputi Bank Umum Persero, Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah, dan bank cabang yang berkedudukan di luar negeri. Dari sebanyak 107 bank di Indonesia, terdapat 5 bank terbesar dengan puluhan juta nasabah di Indonesia dan yang paling banyak dipakai masyarakat untuk bertransaksi. Apa saja dari 5 bank tersebut? 5 bank tersebut menurut idxchannel.com antara lain adalah BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan SIM Niaga. Dapat kita lihat bahwa semua terdiri dari 5 bank konvensional. Di manakah posisi bank syariah? Mengapa tidak termasuk ke dalam 5 bank besar yang paling banyak nasabahnya? Padahal mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center bertajuk The Muslim 500 edisi 2023 menunjukkan jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa. Populasi muslim di Indonesia tersebut setara 86,7% dari total populasi di Indonesia. Dan bahkan para ulama di negeri ini pun sebagian besar masih menyimpan uangnya di bank konvensional. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Di mana letak masalahnya? Masyarakat atau lembaganya yang bermasalah? Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Inas Tabris Fajairi Jawanto dari Institut Agama Islam Tazkiyah, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, konsentrasi Digital Marketing. Dalam kesempatan kali ini, akan memaparkan faktor apa yang membuat bank syariah tidak menjadi top 5 bank di masyarakat di Indonesia. Pertama, hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai sistem operasional perbankan syariah dan sistem dalam bank syariah dianggap sama dengan sistem operasional yang ada dalam bank konvensional. Artinya, dalam kesadaran masyarakat untuk bertransaksi dengan menggunakan jasa perbankan syariah masih kurang. Salah satu penyebab rendahnya market share bank syariah ini adalah masih kurangnya sosialisasi mengenai perbankan syariah yang menyebabkan masyarakat kurang memahami tentang perbankan syariah sehingga masyarakat lebih mengenal bank konvensional daripada bank syariah. Kepala Departemen Perbankan Syariah (OJK) Ahmad Bukhari mengungkapkan rendahnya nasabah bank syariah terjadi karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah belum selengkap, semodern, dan sebagus bank konvensional, baik itu dalam layanan maupun produknya. Rendahnya nasabah bank syariah membuat rendahnya market share perbankan syariah yang saat ini baru mencapai 9,96% dibandingkan perbankan konvensional. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimbo Santoso, mengungkapkan rendahnya market share perbankan syariah itu diakibatkan oleh produk yang ditawarkan masih kalah bersaing dengan perbankan konvensional. Di antaranya, akses produk yang terbatas, harga produk yang kurang kompetitif, maupun kualitas yang lebih rendah. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah untuk menyelenggarakannya dan masih adanya regulasi dari pemerintah yang kurang kuat.
Minimnya undang-undang yang berkaitan dengan regulasi keuangan syariat Islam dan kurangnya kerjasama dengan institusi keuangan syariat Islam di dunia sehingga tidak ada pengawasan secara langsung oleh lembaga tersebut. Namun, setiap permasalahan pasti selalu ada solusi yang ditawarkan. Untuk mengatasi rendahnya literasi perbankan syariah, perlu meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang perbankan syariah. Ini dapat dilakukan melalui program-program edukasi yang menyediakan informasi yang komprehensif tentang prinsip dan produk perbankan syariah kepada masyarakat. Ini juga membuat peran kita sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah untuk meliterasi masyarakat terkait perbankan syariah. Maka, kita juga memulai untuk menanamkan kesadaran itu sedini mungkin, mempersiapkan generasi-generasi berikutnya sebagai penerus bangsa ini. Bank Syariah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi dan sekolah, untuk menyertakan mata pelajaran tentang perbankan syariah dalam kurikulum mereka. Hal ini akan membantu generasi muda untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip perbankan syariah sejak dini. Pemanfaatan media dan komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan literasi perbankan syariah. Poin utama dari solusi itu semua, Bank Syariah perlu terus mengembangkan produk dan layanan yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat dan menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Adanya evaluasi menyeluruh dari seluruh lembaga perbankan syariah dan stakeholders terkait lainnya untuk mampu menghadirkan berbagai produk keuangan yang lebih kompetitif. Penggunaan teknologi digital dapat membantu dalam menyediakan akses yang lebih mudah dan mempermudah pemahaman tentang perbankan syariah. Selain itu, kunci kesuksesan industri bisnis keuangan syariah adalah kolaborasi yang baik untuk mendapatkan solusi bersama terhadap kewenangan pemerintah serta regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Awareness is the greatest agent of change. Semua dimulai dari kita, terus improve dan terus berdampak.